Hi guys, welcome back to my channel with me, Pauli. Jadi gue udah lama banget gak upload karena gue tuh kalau kalian tahu kan channel gue tuh berputar sekitar makanan, which I love food, but gue udah hampir setahun ini gue lagi berusaha untuk nurunin berat badan. Jadi gue jaga makan banget, jadi gue bukan gak bisa bikin video sih, lebih kayak ya gue lebih jaga makan aja, jadi nggak bikin video dulu. Gue tuh emang udah planning kalau misalnya gue dietnya berhasil, gue pengen bikin video gimana caranya gue diet, which is today's video. Gue akan berbagi tips gimana cara gue nurunin berat badan sebanyak 10 kilo. Pokoknya dari awal gue diet itu, gue mulai diet, gue berat badannya 62,8 kilo. Kayaknya 63 kilo lebih, tapi waktu gue nimbang 62,8 itu gue udah lagi diet sekitar seminggu. Jadi mungkin tadinya 63 lebih. Dan sekarang berat badan gue baru tadi gue nimbang itu 52,5. Jadi udah sekitar 10 kilo. Dan which 52 itu menurut gue masih belum ideal. Kalau misalnya gue kan tingginya tuh 150-an gitu ya. Jadi idealnya sebenarnya kayaknya 47-an. Pengennya sih segitu, cuman kalau misalnya nggak nyampe segitu juga nggak masalah gitu. Jadi gue tahu nih bakal lama banget, jadi gue mulai aja, oke? Pertama, tips yang paling penting banget menurut gue yang untuk siapapun yang bener-bener pengen lose weight itu adalah jangan terburu-buru. Menurut gue tuh alasan nomor satu kenapa orang tuh diet cuman seminggu terus akhirnya nggak jadi diet lagi tuh karena kita tuh terlalu banyak berekspektasi, sama kayak gue dulu. Jadi tuh dulu gue selalu lihat itu video kayak gimana cara menurunkan 10 kilo dalam waktu 10 hari, turun 5 kilo dalam waktu seminggu. Kayak banyak juga yang jual obat pelangsing, which gue udah pernah cobain semua obat pelangsing, buah plum, jelly diet, teh detox. Gue tuh udah cobain semua, percayalah gue udah cobain semua. Apakah itu berpengaruh? Gak sama sekali. Karena kalau misalnya beneran ada obat yang bikin kurus dan beneran ada teh yang bikin kurus, semua orang udah kurus di dunia ini karena mereka tinggal minum teh atau tinggal minum obat. Bahkan gue pernah coba obat pelangsing yang katanya sehari bisa turun 1 kilo. Jadi gue di situ ada 10 pil, which mestinya gue turun 10 kilo dan gue sama sekali gak turun. Emang sih mungkin emang ada orang yang turun 10 kilo selama sebulan, tapi gak tahu ya, gue nggak ngejudge, gue nggak bilang mereka tuh salah. Tapi menurut gue sendiri itu, untuk gue sendiri itu gak sehat, karena biasanya orang yang turun 10 kilo dalam waktu yang sangat singkat itu adalah karena mereka tuh biasanya diet dengan sangat ketat. Kayak makannya sehari makan ayam rebus sama nasi merah atau oatmeal, terus sisanya makan buah malamnya, terus udah. Itu gue emang yakin banget kalian tuh bakal kurus, dan itu bakal cepet banget. Tapi kalau kalian cepet kurus ya, secepat itu kurusnya, kalian juga kemungkinan besar kalian juga akan cepat lagi naiknya. Karena menurut gue tuh nggak realistis kalau misalnya kalian setiap hari makan dada ayam rebus dan nasi merah, terus selama sebulan tuh kalian turun 10 kilo, terus tiba-tiba kalau kalian udah sampai kayak weight goals kalian bakal makan lagi nasi putih, kalian bakal makan lagi nasi goreng, kadang-kadang pengen martabak lagi, kalian pasti akan langsung naik lagi. Kenapa? Karena tubuh kalian kaget, tiba-tiba dikasih makanan yang tiap hari makan dada ayam rebus, tiba-tiba jadi makannya nasi putih lagi. Jadi menurut gue itu diet yang bagus itu adalah diet yang gampang dipertahanin. Menurut gue nggak realistis banget kalau kalian bakal makan dada ayam rebus selamanya. Jadi gue itu dietnya flexible dieting, which gue belajar semua ini sebenarnya dari Dapur Fit. Gue baca artikel Dapur Fit banyak banget tentang smart diet. By the way, not sponsored by Dapur Fit at all. Emang 3 bulan pertama gue diet itu adalah 3 bulan itu gue makan catering Dapur Fit. Jujur emang harganya mahal, but emang makanannya enak. Aduh, gue lagi-lagi bukan di sponsoran Dapur Fit ya. Dapur Fit tolong sponsor saya kalau mau gitu kan. Dan Dapur Fit itu mengajarkan flexible dieting. Terus juga saran gue itu adalah jangan nimbang setiap hari. Banyak banget orang, atau bahkan kebanyakan tuh mereka tuh kalau lagi diet tiap hari nimbang, bahkan sehari bisa 2 kali 3 kali nimbang. Kayak misalnya dia makan nasi merah, malamnya dia langsung nimbang, Aduh, gue kan makan nasi merah, kok gak turun ya?
menurut gue tuh jangan sering nimbang. Kalau gue personally, gue nggak, selama gue diet gue nggak pernah nimbang, tapi gue ngukur, kayak ngukur badan gue gitu, kayak ngukur pinggang, ngukur tangan, ngukur paha gitu. Gue ngukur itu setiap minggu apakah ada perubahan atau enggak, karena gini, angka dalam timbangan itu tuh nggak selalu apa ya, jadi patokan gitu loh. Kadang apalagi sebagai perempuan, dan perempuan tuh kayak berat badan kalian tuh suka fluctuate gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian lagi mens, misalnya kalian juga bakal jadi bloated. Pokoknya terlalu banyak pemicu untuk apa ya, kayak nggak stabil gitu lah. Jadi gue tuh emang sama sekali nggak pernah, waktu diet awal-awal 3 bulan pertama tuh gue nggak pernah sama sekali nimbang, tapi gue ngukur. Nah, menurut gue tuh ngukur itu tuh menurut gue sih lebih akurat aja, karena walaupun timbangan kalian mungkin nggak turun, tapi kalau selama kalian ada apa ya, perubahan dalam perut kalian, dalam lengan kalian, then it means that you're doing it right. Jadi kayak jangan terlalu terpaku dalam timbangan, apalagi nimbang setiap hari, karena itu juga salah satu faktor kenapa orang tuh sering gagal diet, karena mereka tuh terlalu sering lihat timbangan, terus mereka kayak, gue tuh udah makan roti gandum sama nasi merah sama dada ayam, tapi kenapa gue nggak turun-turun. Itu faktor pemicu kalian gagal diet, karena kalian ngerasa kayak, gue udah makan nasi merah, gue udah makan dada ayam, tapi gue nggak turun-turun. Udah lah, screw it, gue nggak diet lagi. Itulah mengapa nonton video di YouTube cara turun 10 kilo dalam sebulan, dalam 10 hari itu tuh nggak masuk akal. Karena lagi-lagi diet yang terlalu ketat atau diet yang terlalu cepat itu kalian juga bakal gak bisa maintain, dan atau bakal susah banget maintainnya, dan kalian akan segera naik lagi berat badannya. Oke. Kedua, gimana cara gue diet? Gimana cara gue diet itu seperti yang gue bilang, catering diet. Pertama gue ikut dapur fit, gue ikut Yellow Fit, karena tuh gue gini loh, gue tuh males meal prep sendiri di rumah. Gue tuh males kayak mikir kayak, aduh makan apa ya hari ini ya, aduh ini makanan kalorinya berapa ya. Gue cara dietnya adalah kalori defisit. Jadi gini, kalau misalnya sebagai wanita gitu ya, perempuan, biasanya kebutuhan kalori kalian setiap hari tuh 1200 biasanya. Nah, kalori defisit itu adalah kalau kalian butuh 1200 kalori, gue ikut dapur fit itu misalnya lunch sama dinner satu box itu 500 kalori, jadi lunch dinner berarti 1000 kalori. Jadi kalian defisit kalori 200 kalori. Kalori defisit itu yang 200 kalori itu adalah yang bikin kalian jadi kurus, turun berat badannya. Kalian bisa juga cara dietnya kayak gitu dengan cara ikut catering diet. Kalau misalnya kalian mau sendiri, kalian juga bisa meal prep sendiri dan kalian ngitungin kalorinya. Itu yang cara gue. Ini semua tuh tergantung kalian gitu ya. Kalian tuh lebih bisa makan yang low carbs diet, atau kalian bisa makan yang low fat diet kayak keto gitu-gitu. Itu terserah kalian. Itu kalian coba aja sendiri. Menurut kalian tuh yang mana yang paling best fit to you. Kalau gue sih kalori counting itu udah paling oke banget sama gue, karena gue tuh bisa makan apa ya tapi gue hitung kalorinya. Dan kalau kalian mikir kayak, aduh kalori counting tuh ribet banget deh ya, sebenarnya tuh nggak ada application-nya. Kalau gue pakai application namanya Lose It. Kalian juga bisa pakai MyFitnessPal. Udah banyak banget aplikasi gratis untuk kalori counting. Jadi kalian tinggal masukin, kayak gue misalnya lagi pengen makan ayam geprek, masukin berapa kalorinya, 500. Jadi kalian bisa lihat di situ, kayak misalnya di sana ada budgetnya gitu. Kalian bisa hari ini budgetnya 1200 kalori. Jadi di sana tuh udah dihitung sendiri. Itu gampang banget. Please, kalau misalkan mau diet, please jangan males kayak aduh males banget ya. Padahal kalian tinggal download aja gitu loh. Nah, biasanya gue itu diet Senin sampai Jumat. Gue agak strict, cheat day gue itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu gue boleh cheat meal, gue boleh makan yang gue pengen, tapi gue tetap jaga dalam range kalori kebutuhan gue gitu. Nah, misalnya gue hari itu lagi pengen makan burger sama fries misalnya, jadi 700 kalori. Oh, berarti gue masih punya 300 kalori lagi gitu. Ya kalau misalnya gue pengen burger sama fries, ya malamnya gue makannya agak light gitu loh. Kalau gue dulu tuh makan seenaknya gitu, misalnya gue pengen makan burger sama fries. Habis makan burger sama fries, gue pengen makan frozen yogurt. Terus habis makan frozen yogurt, gue lagi pengen makan, malamnya pengen martabak. Terus malamnya gue pengen bakso, malamnya pengen nasi padang. Kalau gue kali ini bener-bener cuma pilih satu aja yang apa yang gue mau. Dan kalau misalnya gue pengen burger sama nasi padang, ya udah Sabtunya gue makan burger, Minggunya makan nasi padang. Gue gak suka makan nasi padang. Menurut gue tuh cheat day tuh bikin kalian lebih less stressful, I guess. Kayak jadi kalian tuh
perlu terlalu kayak stres banget, kayak kayak gue nggak boleh makan apapun gitu. Boleh cheat meal, tapi tetap harus dalam batas wajar, oke? Yang ketiga juga itu adalah minum air putih yang banyaknya. Itu bukan sesuatu yang wow lagi. Kalian semua orang tuh tahu kalau misalnya minum air putih yang banyak itu sangat membantu diet. Gue tuh minum air putih banyak banget. Bentar. Oke, gue tuh minum sehari itu bisa 2 kayak gini, setidaknya 1,5. Ini tuh kalau nggak salah 1,5 liter. Dan kalau misalnya gue minum 2 ini ya sekitar 3 literan. Gue minum air putih banyak banget. Keempat itu adalah workout, olahraga. Gue tahu, please jangan click out dulu gitu kan. Gue tahu kalau misalnya orang denger kayak olahraga tuh masuk kayak gue itu orang yang, kalau kalian tahu tuh ya ampun, literally itu gue nggak pernah olahraga dulu sebelum ini. Kalau kalian bilang kalian malas olahraga, gue tuh orang paling males olahraga di dunia ini. Kayak kalau kalian malas, gue tuh 100 kali lipat lebih malas lagi. Tapi percayalah kalau misalnya kalian tuh lagi udah niat dan kalian mulai olahraga, gini loh, nggak pernah ada orang yang habis olahraga mereka bakal bilang kenapa tadi gue olahraga ya, aduh gue nyesel banget tadi gue olahraga. Nggak ada. Setiap kalian habis olahraga apaan, pasti kalian tuh bakal feel so much better. Kalian bakal feel kayak oke, I accomplish something. Kayak itu bener-bener bikin kalian tuh feel good banget. Percayalah, cobain dulu sekali olahraga. Walaupun besoknya kalian bakal sakit-sakit banget, tapi kalian bakal tahu kayak ini tuh berarti it's working gitu. Walaupun gue tuh awal 3 bulan awal tuh gue kayak lumayan strict banget makannya, tapi setelah 3 bulan itu tuh gue sama sekali nggak strict. Gue walaupun gue tetap kayak kalori konten, temen gue sama sekali nggak strict. Gue setiap hari tuh bisa cheating gitu. Walaupun misalnya gue makan dapur fit 2 kotak sehari gitu, tapi selain dapur fit tuh gue bakal makan lah apalah, nyobain ngambil bawang jagung, ngambil martabak, ngambil cookies kayak gitu. Nah menurut gue itu yang ngebantu untuk gue terus turun berat badannya itu adalah olahraga. Walaupun kalian awalnya bakal kayak aduh males banget olahraga, tapi kalau kalian udah udah kebiasaan, kalian tuh walaupun kalian males, kalian tuh pasti bakal olahraga juga karena tuh udah jadi habit gitu kan. Nah jadikanlah olahraga itu habit. Katanya tuh teori kalau misalnya kalian udah ngelakuin sesuatu selama 3 bulan, itu akan jadi hal yang habit kalian gitu loh. Jadi cobalah olahraga untuk 3 bulan aja dan kalian tuh pasti akan jadi habit kalian. Teorinya sih begitu ya. Dan itu sih buat gue sih bener banget, karena dari dulu walaupun gue sempat kayak diet, sempat gue olahraga, tapi gue nggak pernah lewatin 3 bulan. Gue paling kayak cuma sebulan, paling lama tuh sebulan olahraga atau diet, terus habis itu kayak udah malas, gue nggak mau lagi. Dan kali ini tuh gue udah hampir setahun dan ini bener-bener jadi lifestyle gue banget. Sampai sekarang gue masih workout at least banget 3 kali seminggu, paling banyak 5 kali seminggu. Walaupun waktu kalian workout tuh kalian kayak gue mau mati, fix gue mau mati, ini fix bentar lagi gue mati. Tapi setelah workout kalian kayak I feel good. Percaya sama gue, please percaya sama gue. Percayalah omongan ini dari orang yang tadinya benci banget sama olahraga. Kalian bilang kayak aduh kalian, tapi fix lo nggak tahu gue tuh bener-bener benci banget olahraga. Gue tuh nggak suka berolahraga. Percayalah, gue lebih benci daripada lo. Percaya sama gue, percaya. Dan yang terakhir adalah eat everything but in moderation. Ini adalah moto hidup gue. Jadi tuh kan gue emang sering update masak atau makan di Instagram gue, dan banyak orang nanya kayak Cici dietnya apa, nggak boleh makan apa aja, kok Cici makan ini, kok Cici makan itu. Misalnya gue lagi makan cookies sebelah, kok Cici makan ini, kok Cici lagi diet gitu ya. Kalau gue tuh sekarang dietnya gue makan apa aja but in moderation. Kalau dulu gue tuh nggak tahu batas gue. Misalnya dulu gue makan Indomie selalu 2. Kalau sekarang gue lagi pengen banget makan Indomie, ya gue makan Indomie tapi cuma 1 aja. Kan gue sering masak tuh ya. Gue tuh kayak misalnya gue lagi ngidam cookies, gue bikin cookies gitu ya. Nah gue tuh cuma makan 1 aja cookies, sisanya yang lain tuh yang makan. Terus misalnya gue lagi pengen banget nasi goreng, gue beli nasi goreng, gue makan aja setengahnya gue kasih orang. Kalau misalnya gue pengen makan apa aja, gue makan, tapi gue makannya dikit aja, nggak makan banyak-banyak. Dan menurut gue tuh itu bisa kalian terapin juga gitu loh. Semua yang terlalu banyak itu nggak bagus. Jadi kalian tuh makan aja, tapi secukupnya aja, sedikit aja. Gini ya guys,
kalau gua aja seorang Pauline bisa turun 10 kilo, kalian juga pasti bakal bisa. Karena gua orang yang paling mager, orang paling gak suka diet, orang paling suka makan, orang paling gak suka olahraga. Tapi akhirnya gue bisa turun juga 10 kilo. Dan ini tuh menurut gue tips-tips yang gue kasih tadi tuh bener-bener yang works for me. Pokoknya yang paling utama adalah kalian harus niat dulu. Please, niat itu tuh udah paling... Niat itu tuh apa ya, kalau kalian tuh nggak niat, kalian tuh pasti cuman bakal seminggu juga udah selesai diet, yang udah nggak mau diet lagi. Tapi karena gue kali ini tuh bener-bener niat banget, karena gue tuh gak pernah seumur hidup menyentuh angka 60. Dan gue tuh udah muak banget dikatain sama orang, gue tuh udah muak banget kalau ketemu orang kayak gila lu gendut banget tuh, parah banget. Dan itu tuh bikin gue jadi kayak oke, motivasi, oke gue harus kurus gitu. Dan niat itu tuh bener-bener yang push me sampai gue akhirnya bisa 52 lagi. Dan menurut gue itu diet itu adalah diet itu adalah lifestyle. Kalian tuh nggak bisa kayak kalian makan sehat selama 3 bulan, kalian olahraga selama 3 bulan, habis itu kalian tinggalin. Dan kalian itu pasti akan kembali ke badan semula. Kalian harus selamanya maintain itu. Makanya kenapa gue bilang flexible dieting itu paling oke, karena flexible diet paling masuk akal untuk kalian apply ke hidup kalian seumur hidup, daripada makan diet yang kayak makan garam aja takut gitu loh. Kayak misalnya kalian rebus ada ayam pakai garam aja takut, itu banyak banget orang yang seperti itu. Kayak misalnya telur goreng pakai minyak aja takut, itu tuh menurut gue tuh gak sehat ya, karena lu terlalu healthy, lu terlalu bersih. Oke guys, tadi apa gue mati, sekarang gue udahin aja karena video ini udah panjang banget. Thank you guys for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.